sah. Siapa orang yang sah untuk berwakaf, apa saja yang bisa untuk diwakafkan. Asal daripada dalil wakaf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa kalian tidak akan menggapai itu kebaikan sehingga kau mau memberikan infak atas apa yang kau cintai. Di situ sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Tolha ketika mendengar ayat langsung mewakafkan dia punya hadikoh, dia punya kebun kurma yang begitu bagus, yang hasilnya begitu hebat, ya, untuk diberikan dalam kemaslahatan umat Islam. Dan itu bagian daripada harta yang paling disukai. Tapi itulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu itikat baik dari Allah dan Rasulnya, melainkan mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Idza mata Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Ya, manusia anak Adam jika mati amalnya terputus kecuali dari 3 hal: shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ulama mengatakan makna daripada sedekah jariyah itu banyak diartikan itu artinya harta yang diwakafkan. Ya, karena selagi apa yang diwakafkan itu ada dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus berjalan, pahalanya akan selalu didapat oleh orang yang mewakafkannya. Faslun fi ahkamil waqf, pasal tentang hukum wakaf. Jadi hukum yang perlu kita berhati-hati ketika kita ada di dalamnya, di antaranya permasalahan wakaf. Ada 4 atau 5 waw, atau bahasa kitanya 45 W, yang kita kalau ada dalam hal tersebut, ya, kita harus jeli, kita harus hati-hati, dan harus betul-betul kita bertakwa kepada Allah. Ya, karena apa? Dalam 4 W ini menjadi banyak sumber konflik, sumber masalah, bahkan tidak sedikit menjadi sebab putus silaturahmi, bahkan sampai meregang nyawa. Apa aja 4 W atau 4 waw tersebut? Pertama diantaranya adalah wakaf. Ya, urusan wakaf ini sering jadi sumber keributan. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke generasi penerus. Di masa wakif kadang terjadi biasa-biasa aja. Tapi ketika wakif dan mauquf alaih, orang yang berwakaf dan orang yang diwakafkan untuk yang sudah tidak ada, ini sering terjadi konflik, ya, sering terjadi saling tuntut. Nah, ketika masuk dalam permasalahan wakaf itu kita perlu berhati-hati. Bahkan sering juga kita dengar dalam permasalahan wakaf masjid, pesantren, sholat, itu kan sepakat aja konflik di dalam perebutan pengurus lah, fitnah dalam pengelolaan uang lah, ya, atau itu dalam masalah strukturnya dan lain sebagainya. Kalau tidak didasari dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadi ranah yang sangat bahaya. Yang kedua, wilayah itu dalam urusan kepemimpinan. Ya, kalau kita tahu dalam urusan kepemimpinan itu menjadi salah satu sumber konflik, ya, salah satu sebab yang paling mengkotak-kotakan kita, memecah belah kita. Ya. Mau skala kecil atau skala besar,
tadi dalam satu institusi atau dalam satu wilayah, kota, bahkan negara. Ya, kalau lagi pemilu pilkada, perebutan kekuasaan, ya, itu kan menjadi salah satu sumber konflik pekerjaan terjadi di antara ketika kita ada di dalamnya, kita harus berhati-hati. Ya, pengaman kita paling kuat adalah takwa kepada Allah. Yang ketiga, warasa, warisan dalam urusan perkara warisan. Yang ketiga, dalam urusan warisan juga tidak sedikit. Di situ terjadi permasalahan, sumber keributan yang besar, bahkan bisa saling bunuh antara saudara karena berebut warisan. Ya. Yang keempat, wasiat. Ya. Perkara wasiat ini juga terkadang terhambat, ya, karena tidak ditembuskan, tidak dilaksanakan oleh pihak ahli waris yang diwasiatkan oleh si wasi. Ya. Telah memberikan wasiat itu kepada orang yang diwasiatkan. Bahkan terjadi saling tuntut, bahkan terjadi permasalahan dan fitnah besar. Ada tambahan lagi wasiat atau wakaf tersebut wawatul kham 5 W atau 5 waw. Ya, kalau kita ada di dalamnya, kita harus kita ada di pembahasan salah satunya yaitu tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf wa huwa lughatan al-hafsu, menahan. Ya. Menurut bahasa arti wakaf itu hafs, menahan. Ya, berarti ngomong itu hafs. Ya, kalau kita wakafin harta, berarti kita tahan tuh harta untuk fungsi yang kita tentukan, nggak bisa untuk yang lain. Ya, kalau wakafkan artinya adalah kita menjadikan salah satu harta kita untuk sesuatu tertentu yang akhirnya tidak boleh digunakan untuk apapun selain apa yang telah kita tentukan. Tertahan fungsinya di situ. Kita punya tanah, bisa kita bangun buat apa saja, mau bangun rumah, mau bangun apa saja boleh. Tapi kalau kita punya tanah, udah kita wakafkan buat masjid, udah dia tertahan, terpuruk, nggak boleh dibangun lagi kecuali buat masjid. Makanya disebut, jadi secara bahasa harus berjalan. Wa syar'at hafsu malin mu'ayyan, menurut syariat adalah menahan harta mu'ayyanin tertentu, qabilin linnaqli, yang dapat dipindah. Ya, dipindah tangan, kan dipindah tangan. Yumkinul intifa'u bihi, yang mungkin untuk dimanfaatkan harta tersebut, ma'a baqa'i 'ainihi, beserta dengan utuhnya barang. Jadi kalau seandainya bisa dimanfaatkan, tapi barangnya nggak utuh, kalau dimanfaatin habis. Ya, kayak wakaf air itu harus ditanam, bisa habis diminum pelan. Ya, harus yang diwakafkan itu ma'a baqa'i 'ainihi wa qat'u tasarrufi fi, dengan menghentikan tasarruf fihi, pada harta tersebut, ala ayyusrafa fi jihati khairin, untuk dialokasikan fi jihati khairin, ke arah kebaikan, taqarruban ilallah, demi mendekatkan diri pada Allah. Ya, saya wakafkan, contohnya gelas ini
untuk digunakan jamaah di musola al-jami'un. Sangat sah. Satu, halal. Kedua, muayyan, tertentu. Sholat. Ya. Ketiga, bilin nakal, ya, bisa dipindahkan, bisa dipindahkan maksudnya. Sehat. Yumkinul istifad ini bisa dimanfaatkan. Bisa memenuhi syarat. Terus satu lagi, ma'abaqai ainihi. Untuk tak barangnya kalau dimanfaatkan? Untuk. Waqad tasarrufi fi. Kalau saya sudah wakafkan ini, berarti saya sudah memutus tasarruf. Nggak boleh lagi saya bawa pulang, nggak boleh lagi saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya sendiri dan menjaga orang lain untuk menggunakannya. Ya, karena saya sudah wakafkan ini buat di musola, yang buat jamaah yang di musola. Ala ayu surafa fi jihadil khair. Ya, untuk dialokasikan ke arah yang baik. Minum buat jamaah yang taklim, buat jamaah yang sholat. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seandainya kayak rumah ayah, saya wakafin ke salah satu sholat yang ada, sangat harus semuanya. Itu contoh aja ya. Atau layu kinul istifa'u ini yang berpecah itu wakafin aja, wakaf yang berpecah. Kemudian setelah ada berpecah, tolong saya wakafin. Ada di samping kita, kalau ada manfaatnya. Ya. Baik, itu menurut syariat. Dari definisi ini, kita bisa ketahui bahwa dalam wakaf itu adalah ada 4 rukun yang harus dipenuhi. Pertama, wakif, ya, orang yang mewakafkan. Yang kedua, mauquf, barang harta yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, sesuatu yang diwakafkan untuknya. Dia orang yang bisa dengan tanah untuk masjid, untuk mauquf alaih. Yang keempat, sirah, ya harus ada akad, harus ada ucapan. Jadi kalau nggak ada ucapan, nggak ada disebut wakaf. Kalau ada baru niat doang, niatnya nanti saya mau wakaf, nanti belum ya. Jadi harus ada ucapan. Jadi tujuan dari wakaf itu ya adalah ibadah, taqarruban ilallah. Tapi walaupun secara zahir tidak dilihat dari sisi ibadah, tetap disebut wakaf. Seperti kalau wakaf ala karunia, seperti kita mewakafkan sesuatu untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang mampu, yang berubahnya nggak ada, tapi sana wakaf itu disebut. Jadi wakaf nanti bisa ke perorangan, bisa ke jihad. Wakaf secara umum atau untuk satu golongan. Nanti akan dijelaskan. Wasyartul wakif, dan syaratnya wakif, syaratnya orang yang mewakafkan. Siapa orang yang bisa wakaf? Yang memenuhi syarat, yaitu 2 syarat. Sihhatu ibaratihi wa ahliyatut tabarruk. Orang yang sah berwakaf itu orang yang sah ucapannya. Sekiranya dia bukan anak kecil yang belum balik dan bukan orang yang mengingat. Wa ahliyatut tabarruk, dan juga berhak untuk tabarruk. Tabarruk ini berbagi, ya,
nggak semua orang kan bebas untuk berbagi tanpa ada timbal balik. Ya, nggak semua orang sah untuk sedekah. Anak kecil itu nggak boleh dia bertabaruk. Ya, orang gila, mukallaf itu nggak sah tabaruk. Jadi di sini ada syarat ahliyat tabaruk dan sihhatul ibadah. Nah, jadi udah jelas. Orang yang sah wakaf itu harus orang yang sudah balik dan dia berakal dan harus ahli tabaruk, karena bisa aja balik berakal tapi dia ahli tabaruk seperti apa? Mahjur alaih, orang yang dihajar kemarin kan kita telah orang kalau sudah dihajar salah dia nanti tabaruk lagi dan enaknya dia menggunakan hartanya perlatan karena dia sudah dihajar karena salahnya atau dosa. Makanya di sini sihhatul ibadah ini ahli tabaruk dua syarat disebut. Jangan dibilang sihhat ibadah ahli tabaruk kan dia juga nanti. Ya. Memang anak kecil adalah ahli tabaruk, anak kecil juga dalam sihhat ibadah, orang tua pun juga demikian. Tapi bisa jadi orang sah ibadahnya, ucapannya dianggap, tapi tabaruknya kan boleh seperti mahjur. Nah itu syarat untuk wakif. Ya, syarat untuk wakif. Ya, tadi disyaratkan ya, wakaf itu harus dari orang Islam. Jadi Hasyiatul Bajuri dijelaskan yasihul waqfu minal kafiri walau limasjidin. Sah wakaf orang kafir walau limasjidin, walaupun untuk masjid. Wa illam ya'taqid huburmah, walaupun orang kafir itu nggak menganggap itu sebagai kurban buat dia ibadah khusus. Kalau ada orang kafir mau mengakafin tanahnya, wal waqfu jaizun di salah satu syarat ini, dan wakaf itu jaiz, hukumnya diperbolehkan, sah artinya di salah satu syarat ini, yaitu dengan tiga syarat. Wafi ba'din nusakh, syarat kita dalam wakaf. Wafi ba'din nusakh, dari sebagian redaksi atau di sebagian naskah dari kitab Fathul Qarib, di bawahnya begini: wal waqfu jaizun walahu salasatu syurut, dan wakaf hukumnya boleh dan memiliki tiga syarat. Kalau bisalah tadi syarat ini dengan tiga syarat. Walahu salasatu syurut, dan memiliki tiga syarat. Sama aja, cuma susunan kata, susunan bahasanya aja. Jadi yang namanya dulu kan namanya kitabnya nggak seperti jadi hidup sekarang. Mu'allif nulis kitabnya, dia mengikhlaskan kepada murid-muridnya. Sudah ada perbedaan. Nggak aja di halaman sekarang, ini tulis begini. Halaman kedua sama, urutan pasal ya, cuma perbedaan bahasanya. Tapi intinya dua-duanya maknanya benar. Ahaduha, syarat yang pertama, ayyakunal mawquf, hendaknya barang yang diwakafkan, mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, dapat dimanfaatkan dengan utuh ainnya, dengan utuh barang. Wa yakunul intifa'u mubahan maksudan, dan pemanfaatan barang yang diwakafkan itu harus merupakan pemanfaatan yang mubah,
yang dihalalkan boleh. Maksudan dan dituju secara umum. Jadi kalau kita mewakafkan sesuatu, satu, barang yang kita wakafkan harus bermanfaat. Kedua, manfaatnya juga harus manfaat yang mubah. Ketiga, manfaatnya juga harus maksud. Memang dituju. Secara umum orang memang memanfaatkan hal tersebut. Itu ketiga. Yang keempat, syaratnya harus bagus untuk barangnya. Kalau salah satu dari empat ini tidak ada, maka wakafnya tidak. Kalau wakafnya tidak ada, tidak berlaku hukum wakaf. Fala yasihhu, maka tidak sah hukumnya waqfu alatil lahu. Ya, tidak sah, tidak diperbolehkan mewakafkan alat lahu. Ya, alat lahu, alat yang membuat orang marah, seperti alat-alat musik yang diharamkan. Ya, bicara tentang alat musik ini panjang. Ya. Intinya ada alat-alat musik yang diharamkan, ada alat musik yang diperbolehkan. Ada yang keras mengharamkan semua jenis alat musik. Ya, laku diharam, ada khilafiyah dalam permasalahan tersebut. Nah, ketika kita mewakaf dalam gitar suling, ya, suling itu kan juga macamnya banyak. Ada jenis suling yang halal, ya, ada jenis suling yang halal. Gitar ada yang mengharamkan, ya. Yang ulama mengharamkan seperti gitar itu. Nah, ada juga yang mengharamkan. Umpamanya alat musik yang halal, ya. Kita punya, kita wakaf itu alat, ya, untuk kepentingan majelis, untuk melengkapi tim hadroh. Tapi kan kita beli alat musik yang dilarang, membuat tim hadroh di wakafnya, tim hadroh. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena bukan intifah mubah. Nah, makanya adalah ya, ketika kita sholawat dengan kita kembangkan ya, musik-musiknya, itu juga yang baiknya lebih kita perhatikan lagi dalam penggunaan bahan-bahannya. Ya, karena sekarang kan bermacam-macam sholawat pakai alat musik yang gimana. Ya wallahu a'lam, ya memang kita harus walak lah selagi kita mau sholawat, mau ibadah. Jangan segalanya jadi boleh-boleh aja. Apalagi nanti itu menjadi celah buat orang-orang yang boleh di sholawat untuk jatuhkan sholawat dan maulid itu sendiri karena idenya kurang hati-hati, kita yang kurang walak dalam menggunakannya. Tapi mereka yang melakukan ya pastinya punya dalil, punya argumen dari Muhammad. Kalau dari pribadi ya usahakan ya, lebih baik kita keluar dari khilaf daripada kita masuk ke dalam khilaf. Khurujun min Rasulullah sunnah. Wala waqf ad-darahim al-zinah, dan sah juga mewakafkan dirham-dirham zina untuk hiasan. Kenapa? Karena itu maksud dirham, maksud punya dirham untuk dibelanjain. Kita punya dirham ini menjadi alat tukar. Ini ada wakaf, ini anak punya duit dirham buat pajangan di musola aja, biar orang banyak melihat ada dirham. Wakaf itu ada gunanya. Wala yustaratu an-naf'u fil hal, dan tidak disyaratkan barang wakaf itu harus bermanfaat fil hal demikian itu. Kan syaratnya harus manfaat. Tapi apakah harus manfaat fil hal? Enggak disyaratkan. Fayatihu waqfu 'abdin jahsin sabile
Maka sah kalau seandainya mewakafkan gudang atau keledai untuk sesuatu yang mana budak atau keledai itu masih kan kecil. Budak sekarang kan ada, ya, keledai dijarang. Bawahnya saya wakafin budak, ya, atau keledai buat dimanfaatkan bertumbuhan. Tapi budak itu masih kecil, ya. Masih belum ada manfaatnya. Tapi nanti kalau di suatu waktu dia besar, dia bisa bermanfaat, berguna, sah, boleh. Karena nggak disyaratkan manfaat itu harus wa amal ladzi la tabqa 'ainuhu, dan adapun mewakafkan suatu barang yang tidak butuh ainnya ketika digunakan, ya. Seperti apa? Kamal umin, seperti makanan, wa raihanin, atau wangian, fala yasihu waqfuhu, maka tidak sah. Kalau punya wangian wakafin di musola, dia kan satu syarat, kata muayyan, manfaat, mubah, maksud. Dan wakafin yang pada musola jami'u buat orang yang terasa nggak wakafin itu, nah, bukan wakaf. Ya, cuma kalau mau taruh orang mau manfaatin, boleh kan? Boleh, tapi disebut wakaf kan? Kenapa? Karena ini ketika dimanfaatkan, ainnya akan hilang, akan habis. Beda dengan contoh tadi gelas, ya, yang utuh dimanfaatkan. Makanya meraihan, makanan, minuman, nggak bisa diwakafin. Kenapa? Karena lanjut air, atau air, ya wakaf dispensernya, wakaf galonnya sah kan? Nah, cuma kalau wakaf air ya nggak bisa. Ya, karena dasar wa'aimu fala yasihu waqfuhu. Nah, bukan berarti kalau layak waqfuhu, terus bukan berarti kita nggak boleh berbagi, nggak bisa berbagi dengan ya barang-barang ini. Ya, kalau seandainya kita mau taruh, kita ibahain ya boleh. Ya, pokoknya taruh di sini, siapa yang mau pakai silakan, nggak masalah. Tapi bukan kita bilang, oh itu wakaf tuh, bukan. Ya. Tapi ketika saya bilang saya taruh di sini, siapa mau pakai boleh. Ya nggak boleh dibawa keluar, ya boleh dimakan. Sendal jepit, nah, kan banyak tuh orang wakafin, boleh ya, boleh kan sendal jepit buat masjid, buat di tempat wudhu, itu banyak orang wakafin itu boleh nggak. Ya, jadi wakaf ini nggak dilihat besar kecilnya atau nilai harganya, tapi yang penting memenuhi syarat dari ya, manfaat, bakal lain dan wasani, dan yang kedua syaratnya ayakun al-waqfu ala aslin mawjudin, wakaf terjadi atas asal yang sudah wujud, wa far'in la yanqati, dan juga far'a yang tidak terputus. Ya. Ada far'a. Asal ini yang pertama kali ditujukan wakaf wajib. Far'a setelah cabang. Nah, kalau kita wakafkan sesuatu kepada seseorang lah kita anggap, seseorang itu syaratnya harus wujud, harus sudah ada. Nah, kalau kita tunjukkan wakaf kita bukan hanya untuk seorang itu aja, tapi ada rollingnya. Setelah dia, kita mau pindahkan lain ke orang lain. Syaratnya juga dia harus sudah ada layan kopi tidak terputus. Contohnya saya wakafkan ya, harta ini atau mobil ini kepada Z. Ya, Z-nya harus sudah ada. Bukan Z yang baru lahir atau Z yang mudah meninggal. Saya wakafkan ini kepada Z, kemudian kepada amal. Amal yang disebut di situ juga harus sudah ada. Nah, kalau seandainya diwakafkan kepada seorang yang tidak ada atau ada tapi orang keduanya tidak ada, nah ini ada masalah
namanya nanti munqati'ul awal, munqati'ul waqt, dan munqati'ul akhir. Nah, apa yang ada di syarah ini juga ada khilaf. Dikatakan kalau ini juga bukan pendapat yang utama. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Fa kharaja al-waqfu ala man sayulat lil waqifi thumma ala fuqara. Jadi kan syaratnya harus wakaf itu harus atas asal yang ada dan farat yang tidak terputus. Fa kharaja, maka hal ini mengeluarkan atau mengecualikan wakaf alaman sayulat pada orang yang akan terlahir lil waqifi, kepada orang-orang anak yang akan dilahirkan di kemudian hari, lil waqifi, ya, anaknya orang yang mewakafkan. Summa alal fuqara, kemudian baru diwakafkan alal fuqara. Contohnya gimana gini? Saya wakafkan tanah saya ini untuk anak saya yang akan lahir. Kalau bininya lagi ngantuk, ini tanah saya wakafin untuk anak saya yang akan lahir. Summa alal fuqara, kemudian saya wakafkan untuk orang-orang fakir. Berarti dia wakafin buat dua nih. Pertama buat anaknya, kedua buat orang fakir. Pertama anak buat anak, berarti untuk orang tertentu. Fuqara bukan orang tertentu, tapi golongan. Nah, wakaf demikian sah atau tidak? Wa yusamma hadza munqati'ul awwal. Wakaf dengan sikap seperti tadi disebut dengan munqati'ul awwal, wakaf yang terputus awalnya. Di mana munqati'ul awwal? Kan ada dua yang dia wakafin, yang dia beri wakaf. Pertama anak, kedua fuqara. Yang pertama itu nggak sah. Saya wakafkan untuk anak saya yang akan lahir. Kenapa kata? Karena syaratnya wakaf itu ala asli diberikan pada sesuatu yang udah ada. Ini anak baru akan lahir, berarti tidak sah. Karena tidak sah disebut munqati'ul awwal. Yang keduanya semua alal fuqara. Nah, fuqara itu sah, betul ada. Tapi masalahnya wakafnya ini pertama diberikan kepada yang belum ada. Yang keduanya nih ada. Sah nggak nih keseluruhannya? Apa yang pertama batal, yang kedua sah? Gimana? Fa'illam yakul summal fuqara. Kalau seandainya orang tadi tidak mengatakan saya wakafkan ini untuk anak saya yang akan lahir, kemudian saya wakafkan untuk orang-orang fakir. Kalau seandainya dia tidak mengatakan kemudian untuk orang-orang fakir, karena munqati'ul awwal wal akhir, maka itu wakafnya terputus munqati' awal dan akhir. Jadi gimana? Saya wakafkan ini untuk anak saya yang akan lahir. Cuma begitu. Nggak ada cuma fuqara, berarti itu munqati'ul awal yang nggak sah, akhirnya juga. Kalau untuk anak saya dan fuqara, munqati'ul awal, akhirnya nggak ada. Fuqara itu nggak terputus karena fuqara ada. Jadi hukumnya kan gimana? Wa qawluhu la yanqati', dan ungkapan musannif ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Dan tadi kan wakaf itu atas asal yang ada dan farad yang tidak terputus. Ihtiraz anil waqfil munqati'il akhir. Tujuan itu
musannif mengatakan la yanqadi itu untuk menjaga dari wakaf munqadi'il akhir. Awalnya ada, tapi yang keduanya enggak ada terputus. Contohnya kan qaulihi waqaftu hadza ala zaid thumma nasru walam yazid ala zaid. Saya wakafkan tanah ini untuk Zaid, kemudian untuk keturunannya. Zaidnya ada, tapi si Zaid belum punya anak. Berarti dia wakafin tanah pertama buat Zaid, kemudian buat keturunannya. Ya, artinya kan apa? Itu tanah jadi milik Zaid. Nah, kalau Zaid sudah nggak ada, gimana? Ya berarti buat keturunan. Nah, ketika saya ngomong, saya wakafkan ini untuk Z, kemudian untuk keturunannya, beda loh. Z dan keturunannya sama kemudian. Ya. Seandainya saya bilang, saya wakafin ini untuk kamu Z dan kamu Amr. Jangan saya bilang, saya wakafkan tanah ini untuk kamu Z, kemudian untuk kamu Amr, itu beda. Kalau pakai dan, berarti dia dikatakan berhak. Tapi kalau kemudian, berarti pasti Z dulu. Kalau dia sudah mati, nggak ada, baru kita ke Amr. Ya, jadi wakaf ini kadang bisa untuk jihad. Kalau kayak buat masjid, jadinya harus ada ujung-ujungnya. Tapi kan bisa ke perorangan. Nah, kalau ke perorangan nih, kembali ke umum ini. Saya anak wakafin nih, jelas buat ente. Jadi buat ente dong. Ketika yang kita beliin wakaf, bapak tidak ente wakaf buat ente nih kelas. Tidak mati, larinya mana nih kelas? Kelas. Apakah jadi warisan buat anaknya atau enggak? Kembali ke orang yang mewakafin. Maka di sini ada istilah asal dan farad. Nah, kalau wakaf itu berarti yang pertama yang disebut harus ada. Yang kedua juga harus ada, nggak boleh dan terputus. Kalau pertama terputus, yang kedua ada, atau yang pertama nggak terputus tapi kedua terputus, itu gimana hukumnya? Ini yang dibahas. Kenapa tadi ada ibarat la yang qati istiradun 'anil waqtil munqati'il akhir. Far'in la yang qati itu untuk menjaga asas wakaf munqati' akhir. Kaqaulihi seperti ucapannya waqaftu hadza 'ala zaidin. Saya wakafkan ini atas atau untuk Zaid. Tsumma nasru, kemudian keturunannya. Walam yazid ala dzalik, dan dia nggak tambahin lagi setelah itu. Coba dua disebut. Gimana? Wa fihi tariqat. Dalam masalah ini ada dua tariqatnya. Ini artinya dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu batilun, bahwasanya wakaf dengan demikian itu batal. Annahu batil. Kabul qati'il awal, batal samanya seperti munqati' awal. Munqati' awal dari gimana? Saya wakafkan ini buat anak saya yang akan lahir. Belum ada dia mau nanti wakaf gimana? Batal semua. Masalah munqati'il akhir hukumnya juga sama. Saya wakafkan ini untuk Z dan keturunannya. Z-nya ada, berarti nggak putus. Tapi keturunannya ini belum ada, berarti munqati' putus di akhir. Nah, pendapat yang pertama batal. Wa huwa allazi masya alaihi al-musannif. Dan ini pendapat adalah pendapat yang dipakai oleh musannif. Pendapat musannif.
Lakin rajih, kan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, as-sihhah, tetap wakafnya sah. Wakafnya sah buat siapa? Buat Zaid. Ya. Saya wakafkan ini untuk Zaid, kemudian untuk keturunannya. Zaid belum punya keturunannya. Pendapat pertama batal semua tuan apa wakafnya. Kenapa? Karena jadi belum nikah, gimana keturunan, wakafnya sifatnya salah kata. Tapi pendapat yang kedua, jadi pendapat yang rajih yang kedua, wakafnya sah buat si Zaid. Jadi si Zaid berhak ya menerima itu. Kemudian kalau seandainya si Zaid itu nggak ada keturunan sama sekali, nah, gimana? Dikembalikan wakaf itu ke kerabat terdekat si wakil. Nah, kerabat terdekat wakil, bukan kerabat terdekat orang yang menerima wakaf. Jadi kalau seandainya saya wakafkan di rumah buat kamu, ya udah berdasarkan saya doakan terima. Si Zaid meninggal, enggak jadi warisan buat keluarganya. Ya. Ini wakaf bukan hadiah. Beda ya, ini bicara apa? Terus gimana? Kembali ya kepada nasrul ila aqrabin nas ila waqif rahiman la bisa. Kalau memang sudah tidak ada kerabat lagi, tidak ada, kembali ke wakil, ke keluarga terdekat di wakil. Jarak keluarga bukan kedudukannya kuat secara waris. Ya. Ada ikatan keluarga dia lebih dekat, tapi kalau waris dia tidak dapat warisan. Bintul bini, cucu perempuan dari anak perempuan. Ya. Itu kan beda kedudukan sama bintul bini, sama paman atau bintul am. Yang dapat waris itu bintul am. Ya. Tapi secara kekeluargaan mana lebih dekat? Anak paman sama cucu. Ya. Makanya akrabun nas ilal waqif rahiman la ibnul bini ala ibnu amma. Contohnya anak dari putri atau anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu didahulukan dari ibnu amma, dari anaknya paman. Secara waris anak paman anda, tapi dari keluarga mana yang lebih dekat? Ibnu. Wasalis, yang ketiga syaratnya dalam wakaf, alla yakunal waktu fi mahdhurin fi dha'in ya musyaratin ya. Syarat yang ketiga hendaknya wakaf itu bukan pada sesuatu yang dilarang. Ya. Dilqa'in masyaallah. Dia pakai bo, bukan bo makbul tapi makbul. Ai muharramin. Apa arti makbul? Yaitu bukan pada sesuatu yang muharram, yang dilarang, yang diharamkan. Fala yasihul waqfu ala imarati kanisah. Maka tidak sah wakaf itu untuk dibangun kanisah, ya tempat peribadatan mereka orang di luar Islam ditahambut, kanisah ditahambut. Wa abnama atau bima kalam musannif
annahu la yashtaratu bil waqfi buhur qasdil qurba. Musannif mengatakan syarat wakaf alla yakuna fi maqdur. Wakaf itu harus bukan pada sesuatu yang dilarang. Dari ungkapan ini bisa dipahami bahwa wakaf itu nggak mesti dalam urusan ibadah. La yustaratu fil waqf zuhur qasdil qurba. Nampaknya tujuan untuk ibadah. Kayak masjid, mushola kan jelasnya. Wakaf untuk ibadah. Jadi kalau kita wakaf bukan untuk ibadah, saya mau wakafin buat parkiran. Ibadah, buat parkiran. Gimana, boleh nggak? Boleh, karena parkiran itu bukan sesuatu yang makruh. Kita wakafin tanah-tanah buat orang lain pun salah. Wakaf buat itu boleh. Boleh. Ya, boleh. Asal memenuhi syarat ya, nggak boleh kamu aduk laki perempuan. Nggak boleh juga main futsal di situ dengan membuka aurat. Ya nggak ada maksiat ya. Cuma kalau di situ mengandung maksiat, wakafnya tidak. Bal intifa'ul maksiyah, kan tetapi cukup syaratnya intifa'ul maksiyah, tidak ada unsur maksiyah. Jadi wakaf itu nggak mesti judulnya harus ibadah. Ada urusan mubah. Ya, kita wakaf dalam urusan mubah boleh nggak? Boleh. Yang penting kagak ngandung maksiat. Sawa'un wujida fil waqfi maupun didapat di dalam wakaf itu zuhur qasdil qurba, nampak tujuan ibadah. Kalau waqfi 'alal fuqara aula. Ada aula? Kalau waqfi 'alal fuqara itu doang ya? Kalau waqfi 'alal fuqara awalan kalau waqfi alal aniyah sawa'un wujida fil waqfi zuhuri qasdil qurba. Omahnya begini. Kan syaratnya wakaf itu bukan pada sesuatu yang dilarang. Sawa'un wujida fil waqfi zuhur qasdil qurba. Maupun yang penting syaratnya kan intifa'ul maksiyah. Maupun nampak dalam wakaf itu tujuan ibadah. Seperti apa? Kalau waqfi alat seperti wakaf untuk orang-orang sakit. Saya wakafkan rumah saya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang sakit. Jelas kan tujuan ibadahnya? Jelas. Ya orang sakit tapi tempat tinggal bukan ini. Ya. Aurat ataupun tidak nampak tujuan ibadahnya. Seperti apa? Kalau waqfi alamnya seperti wakaf untuk orang-orang kaya. Ini saya wakafin rumah saya buat orang-orang kaya aja, tapi yang boleh. Yang miskin, fakir ada. Karena buat mana ibadahnya itu nolong kepada orang pada kaya, tapi diterima wakaf. Tapi sah nggak wakaf kan? Sah. Ya, walaupun nggak ada nilai, karena apa? Syaratnya ala yakun al-waqfu wakaf itu harus bukan pada sesuatu yang dilarang. Tapi kalau wakafkan sesuatu yang dilarang itu tidak
sah wakaf. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.